Selamat hari Jumat anak-anak. Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Hari ini kita lanjut ke pembelajaran 5. Apakah anak sudah sarapan? Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan makanan, kita juga harus menjaga kebersihan tangan. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan. Tangan yang kotor bisa menyebabkan penyakit karena kuman-kuman yang menempel di tangan akan ikut masuk ke tubuh kita, termasuk virus corona. Apakah anak sudah tahu cara membersihkan tangan yang benar? Cara mencuci tangan yang benar adalah basahi kedua tangan terlebih dahulu, gunakan sabun secukupnya. Pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Tiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Kelima, gosok dan putar ibu jari bergantian. Dan terakhir, gosok memutar ujung jari tangan bergantian. Kemudian bilas dengan air mengalir, keringkan dengan tisu atau handuk. Matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Sedangkan kalau menggunakan hand sanitizer, lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 20-30 detik saja. Nah, rajin-rajinlah cuci tangan agar terhindar dari penyakit. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Contoh minuman yang sangat baik untuk kesehatan, salah satunya adalah susu sapi. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, perusahaan yang menghasilkan susu kemasan yang paling banyak per bulan adalah perusahaan C, yaitu 4.800 kotak.
Kemudian, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Jawabannya adalah perusahaan A. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Kemudian, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Bisakah anak-anak menjawab? Permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Mari kita jumlahkan bersama-sama. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Kita tulis 1.200, kemudian di bawahnya kita tulis 3.250. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Setelah itu, kita garis, kemudian kita jumlahkan. Penjumlahan kita lakukan dari belakang. Endol ditambah endol, hasilnya endol. Endol tambah 5, hasilnya 5. 2 tambah 2, hasilnya 4. Dan 1 tambah 3, hasilnya 4. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450. Mudah bukan? Cukup sekian untuk pembelajaran 5. Agar lebih memahami lagi tentang pembelajaran ini, kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, buatlah cerita sesuai urutan gambar berikut. Yang kedua, jumlahkanlah dengan cara hitung susun. A. 3.250 ditambah 2.500. B. 5.500 ditambah 1.000. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Sampai jumpa besok di pembelajaran 6. Dadah!